Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hafizatur Rahmah, spesialis anak ABCLC. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara menangani pasien dengan diare, terutama diare pada anak. Bagaimana cara menganalisis dan juga pemeriksaan fisik. Mari kita mulai belajarnya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam dokter. Saya Dr. Hafida yang jaga pada pagi hari ini. Dengan Ibu siapa? Desi dok. Oh ya. Adek sakit apa Bu keluhannya? Diare dok. Oh, boleh diceritain Ibu diarenya Adek sudah berapa lama? Diarenya kurang lebih udah 3 hari yang lalu dok. Terus-terusan. Sehari itu bisa sampai 7-8 kali dok. Oh, itu air aja atau masih ada ampas-ampas? Masih ada ampasnya. Oh gitu. Terus ada lendir-lendirnya gitu dok. Oh. Ada darahnya juga kadang-kadang. Oh, itu Adek setiap dia atau mencretnya Bu, dia kesakitan atau mukanya biasa atau menangis? Iya dok, jadi rewel. Jadi kadang-kadang bilang sakit gitu. Ini Adek apa ada makan makanan tertentu yang sedang salah makan, atau kalau Ibu lihat di sekitar ada yang diare juga di keluarga mungkin? Kalau di rumah sih nggak ada yang diare dok. Kalau masalah makan, soalnya kami nggak bisa jaga ya dok ya. Soalnya kan di sekolah jajan, jadi nggak tahu. Apa kalau di rumah sih sebenarnya baik-baik aja makanan dari rumah. Cuman kalau di sekolah nggak tahu, nggak paham saya dok. Selain diare, ada keluhan lain? Misal ada mual, muntah setiap kali dia makan? Ada dok, ada mual. Terus jadi dia ngeluhnya kalau mau makan itu dia kayak males gitu dok. Terus begitu makan juga terus ada muntah. Terus ada demam juga. Terus sekarang jadinya lemes banget ini dok. Ini masih ada bisa makan minum atau minumnya seperti orang kehausan, jadi kayak minum? Iya benar-benar minta minum, tapi ya terus habis itu muntah gitu dok. Kencingnya jadi dikit, terus warnanya jadi pekat banget gitu. Oh, beda dari yang biasanya ya. Oh, terakhir kencing jam berapa Bu? Sekitar 4-5 jam yang lalu tuh. Oh, oke. Apa ada demam juga? Iya ada dok. Nanti saya minta izin periksa Adek ya Bu ya. Adek nanti Bu dokter periksa ya. Sebelum melakukan pemeriksaan fisik, pastikan mencuci tangan dengan 6 langkah WHO dan menggunakan alat pelindung. Kita lakukan pemeriksaan tanda vital pada pasien dan juga pemeriksaan antropometri, pengukuran untuk berat badan dan tinggi badan pada pasien. Pada anak yang diare, kita langsung lakukan pemeriksaan untuk fisiknya. Pertama kita amati untuk wajahnya, apakah terdapat mata cekung, tanda kekurangan cairan, apakah anak tampak lemah, letih, lesu. Lalu kita periksa juga untuk area mulutnya. Buka mulut sedikit, apakah ada sariawan, apakah ada tonsil yang membesar ataupun faringivermis. Nah, kita periksa juga untuk limfonodinya, apakah ada pembesaran. Ini sakit deh. Lalu kita lakukan pemeriksaan lanjutan setelahnya, yaitu pemeriksaan paru. Dokter izin sebentar ya, kita periksa ya. Kalau sakit bilang ya nak, maaf ya, kita buka sebentar ya, izin ya. Nah, kita lakukan pemeriksaan paru untuk area stetoskop. Dengarkan suara paru kanan dan kiri. Apakah ada suara tambahan paru seperti suara wheezing, suara ronki? Maaf ya. Jika sudah, maka lakukan pemeriksaan yang setelahnya, yaitu pemeriksaan abdomen. Pada anak yang dengan diare, kita lakukan pemeriksaan abdomen. Apakah ada pembesaran di area abdomen seperti perut yang terlihat cembung? Dokter periksa sebentar ya, maaf ya. Kalau sakit bilang ya. Kita lihat apakah perutnya tampak cembung. Apabila dipegang apakah sakit? Kalau sakit bilang ya. Oh maaf ya. Nah, kita lakukan palpasi. Lalu kita lakukan perkusi untuk melihat apakah ada suara hipertimpani di seluruh area perut. Pada diare yang disebabkan oleh bakterial, biasanya akan didapatkan timpaninya meningkat di seluruh area perut, dan pada pemeriksaan didapatkan juga nyeri tekan di area abdomennya. Lalu yang terakhir adalah kita mendengarkan suara bising usus. Sebentar ya, dengarkan suara bising usus. Pada pasien yang diare, bising usus akan meningkat. Dan yang terakhir, cek turgornya. Pada anak yang dengan diare akan kembali turgor lambat. Cubit kulitnya, lalu kita lihat pada anak ini
ini keluar masih kembali dalam batasan normal. Pastikan juga anak ini tidak mengalami dehidrasi yang berat. Kita cek untuk CRT atau capillary refill di bagian kakinya. Untuk area jempol kita press selama 5 detik, lalu setelah itu dilepaskan. Jika capillary refill kembali cepat, yaitu kurang dari 2 detik, maka aman. Lalu raba nadi dorsalis pedisnya. Apabila pada anak ini nadi teraba kuat, maka masih aman. Kita telah melakukan pemeriksaan anamnesa dan juga pemeriksaan fisik. Pada anak dengan diare, derajat dehidrasi harus dapat diamati, yaitu keadaan umum pasien, lalu diamati juga turgor kulitnya menurun atau tidak, lalu diamati juga apakah ada mata cekung, dan yang terakhir ada kehausan atau tidak. Apabila ada ciri 2 saja bisa dikatakan diare dengan sedang. Bu, tadi adik sudah diperiksa dari pemeriksaan fisiknya, terus dari pemeriksaan tadi kita ngobrol, kemungkinan besar adik sakitnya ini diare. Salah satunya diare disenterikum, Bu, penyebabnya itu bakteri. Ya, terus adik ada juga dehidrasinya. Jadi dehidrasinya ini derajatnya ringan ke sedang, belum yang sampai berat sekali. Tapi kalau kita tidak tata laksana, bisa jatuh ke derajat yang berat. Nanti ibu saya berikan obat ya, ibu bersedia? Bersedia dong. Ya, yang pertama ada nanti harus minum Oralit ya. Nah, 1 saset Oralit itu nanti ibu boleh campurkan ke air 200 cc. Ya, nah nanti berat badan adik kan tadi kita timbang ya sekitar 20 kilo. Nanti ibu kita cukupkan dulu cairannya. Jadi ibu akan minum 75 cc kalikan 20 kilonya adik sekitar 1500. Targetnya habis dalam 3 jam, betul, sekitar 500 cc untuk mengganti cairan dia yang hilang. Nah, kalau di anak kan gampang-gampang sulit, jadi nanti adik pelan-pelan kita tawarkan terus tuh pakai sedotan ya. Rasanya sedikit asin-asin, jadi kalau belum mau sekali pemberian, ibu bisa tawarkan terus ya. Jadi Oralitnya nanti diminum ya, adik Salma ya. Bentar. Terus nanti saya berikan zinc, Bu, itu untuk memperbaiki fili-fili ususnya. Obatnya dia minum selama 10 hari rutin ya, walaupun sudah tidak diare. Ya, adik sama ya. Nah, nanti adik Bu tetap berikan nutrisi ya. Jadi makannya harus tetap diberikan, ditawarkan. Boleh diperbanyak protein hewani. Ya. Oke, adik sama nanti makan pelan-pelan ya. Boleh pakai telur, pakai cacahan bakso ya. Boleh dengan makanan yang berkuah, kan sama-sama ada cairannya. Terus nanti untuk yang lainnya kan ada demam, ada mual muntah, itu juga saya berikan tambahan obat ya Bu ya, harus diberikan rutin. Ada paracetamol sesuai dengan berat badan adik, nanti boleh diulang per 4 jam kalau masih ibu ukur pakai termometer suhunya demam ya. Terus yang terakhir nanti apabila ibu dirasa ada tanda kegawatan ya, ibu harus ke rumah sakit untuk dirawat inap. Tanda kegawatan yang dipantau apa? 1, anak bisa masuk cairannya atau tidak. Misal sampai rumah kok makin banyak diarenya, cairannya tidak masuk, anak makin lemah ya, tidur terus Bu, atau kencingnya 6 jam tidak kencing-kencing, nah itu sudah tanda kegawatan ya Bu ya. Nah yang terakhir nanti saya berikan antibiotik khusus untuk saluran cerna karena penyakit disentery ini. Nanti saya akan berikan untuk cefixime pada adik ya. Nanti diminum 2 kali 5 ml untuk sediaan sirupnya ya Bu ya. Dihabiskan dengan sampai 7 hari ya. Nah sampai sini Ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau makanannya nggak boleh apa Bu? Nah untuk yang makanan Ibu cari yang aman dulu, jajanan-jajanan yang higienitasnya kita tidak pasti, dihindarkan dulu ya sama minuman dulu, makan makanan ya. Dan jangan lupa yang paling penting apa? Cuci tangan pakai sabun sejak makan, habis makan, habis dari kamar mandi juga, oke? Sip? Oke. Cepat sembuh ya anak pintar. Salam dulu sama tante dokter. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semangat belajar.